izin pimpinan, saya kira jangan dibatasi waktunya. Ya, enggak, ya kami mungkin Mohon maaf Pak Menteri, karena begini, diperpanjang juga ini, karena masalahnya kita ini kan tadi sangat penting sekali. Ini menyangkut pemberdayaan, kemudian dari segi data saja kita masih belum bisa membaca. benar, introduksi ya. Jadi data belum kita terima, Pak. Sekarang ini data ketua dulu pimpinan supaya mungkin pimpinan, mungkin biar tertib nanti melalui pimpinan seperti itu. Mohon maaf Pak Menteri. Ya. Kita perpanjang sampai jam 11 ya Pak ya. Maksimal ya. Maksimal, Kami teruskan sedikit ya. Ini keterbukaan lah, karena DPR mungkin juga belum pernah dapat info seperti ini. Kami siapkan ini. Misalnya Provinsi Lampung, ini Pak Afrizal ya. Ada total Aprosi, maaf Pak Aprosi, maaf banget. Jadi kami buka sembako ada 1,7 triliun untuk 705.000 lebih tuh. Ya, misalnya untuk YAPI, Yayasan Yatim Piatu, ya 20 miliar untuk 7.000 sekian. Permakanan, silakan nanti kalau memang para Bapak Ibu anggota DPR yang ingin mengetahui di dapilnya, kita akan sampaikan. Kita akan terbuka sebagai bagian daripada keterbukaan informasi dari Kementerian Sosial. Jawa Barat dapat berapa, Jawa Timur dapat berapa, setiap provinsi dapat berapa, kabupaten, kota, ada semua. Nanti akan kami sampaikan untuk sama-sama dilihat, untuk sama-sama dikontrol oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian sekali lagi soal data. Jadi ini penting kami sampaikan soal data ini. Data ini adalah data yang sifatnya dinamis dan akan kita lakukan pemutakhiran setiap 3 bulan. Jadi bisa jadi triwulan pertama dia terima, tapi triwulan berikutnya dia tidak terima. Karena masukan dari banyak pihak, termasuk dari anggota DPR. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengkoreksi, memberikan usul segala macam, itu tidak jatah-jatahan, mohon maaf, tidak alokasi-alokasian. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa usul sanggah atas temuan-temuan di dapil Bapak Ibu sekalian lewat aplikasi Bansos atau lewat surat kepada kami, kemudian kami masukkan sistem. Jadi kami masukkan sistem, yang menentukan bukan kami. Setelah masuk sistem, akan kami storkan lagi ke BPS. Untuk dikoreksi, untuk diulang. Setelah itu kita storkan kepada Bupati Wali Kota untuk dipastikan bahwa data ini memang valid. Jadi kami ingin tetap melibatkan Bupati Wali Kota sebagai penguasa wilayah. Untuk supaya agar ini terus berputar. Jadi ini tidak 1 tahun akan berlaku untuk 1 tahun. Ini setiap 3 tahun akan kita, setiap 3 bulan akan kita cek lagi dengan BPS. Kalau tadi disampaikan ya, ada subjektivitas dari kepala desa, ada subjektivitas dari bupati, bisa jadi ada subjektivitas dari menteri, bisa jadi subjektivitas dari anggota DPR, maka kita kembalikan kepada mekanisme, kita kembalikan kepada sistem. Maka sistem yang kita bangun, mekanisme yang kita bangun adalah 2 jalur, jalur formal dan jalur partisipasi. Ini adalah mekanisme pertemuan kita dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tadi ditanya soal target dan indikator yang masih kosong. Karena ini memang belum diberi oleh Bappenas. Kami dalam rangka menyusun program, indikator-indikator berpedoman kepada apa yang sudah dibuat oleh Bappenas sebagai tindak lanjut dari asta-citanya Presiden. Jadi ini semua terukur, indikatornya untuk Kementerian Pemberdayaan Masyarakat apa, indikator untuk masing-masing kementerian apa. Bapak Ibu sekalian, komitmen Presiden sangat jelas. Ini Pak Husni, komitmen Presiden sangat jelas dalam rangka memperkuat pemberdayaan. Maka itulah Presiden membentuk Kementerian Pemberdayaan Masyarakat. Ini menunjukkan dari awal Presiden memang merancang yang namanya pengentasan kemiskinan ini harus memperkuat pemberdayaan. Lalu bagaimana pemberdayaan Kementerian Sosial yang anggarannya sangat kecil itu? Kami sudah lapor ke Pak Menko, sudah rapat ya beberapa kali dalam pertemuan terbatas. Tolong kembalikan lagi kepada proses bisnis. Kami akan
mendorong yang namanya pendamping untuk melakukan sekurang-kurangnya 10 KPM untuk jadi graduasi. Graduasi ada 2 tahap. Satu graduasi pertama dan yang kedua adalah graduasi kedua. Graduasi pertama itu adalah masa transisi. Jadi ada sekitar 330.000 lebih KPM dari 10 juta itu yang akan kita graduasi setiap tahunnya. Itu minimal, tapi bisa sampai insya Allah 500.000 KPM. Untuk kita persiapkan pada tahun kedua, dia ikut programnya kementerian yang lain dan kami lepas dari bansos. Jadi ini ada kesepakatan-kesepakatan yang insya Allah dengan begitu penurunan kemiskinan akan lebih terukur, akan lebih terasa karena tidak hanya Kementerian Sosial, tapi kementerian dan lembaga lain terlibat untuk membuat mereka menjadi keluarga yang mandiri. Begitu Bapak Ibu sekalian ya, yang saya hormati, mungkin nanti pada saat pertemuan berikutnya kami akan sampaikan beberapa hal yang tadi diminta soal rincian-rincian tentang efisiensi itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang terakhir soal kolaborasi. Kami telah kerjasama dengan Basnas, Pak Wahid. Kami kerjasama dengan Basnas di Indramayu untuk merelokasi sekitar 93 nelayan, ya, yang mereka karena rob setiap saat rumahnya hancur, maka direlokasi. Kita kerjasama dengan Kabupaten Indramayu yang menyediakan lahan. Kami yang membangun rumahnya dengan program yang sudah Bapak Ibu setujui, Rumah Sederhana Terpadu. Kemudian Basnas yang membantu untuk pembangunan infrastruktur dan sarana ibadahnya, termasuk tadi tempat untuk UMKM. Ada Z-Mart dan lain sebagainya, mereka bangun itu di situ. Target ini 100 hari, insya Allah mudah-mudahan selesai. Dan juga ada pihak swasta yang membantu untuk pembayaran tukang. Nah, dengan begini kolaborasi ini bisa kita lakukan dan cukup bagus. Yang sekarang sudah siap untuk program berikutnya adalah Kabupaten Deli Serdang Dagai. Itu ada 140 nelayan. Kita akan terus keliling ke kabupaten kota yang memungkinkan untuk melakukan kerjasama, karena ini juga tentu meringankan tugas kita dan sekaligus menunjukkan bahwa kalau kita keroyokan, itu jauh lebih cepat mengatasi berbagai persoalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang yang terakhir adalah sekolah rakyat. Sekali lagi, sekolah rakyat ini langsung arahan dari Presiden ketika ada rapat terbatas bidang pemberdayaan masyarakat di Bogor beberapa waktu yang lalu. Nah, Bapak Presiden ini ingin memberikan suatu model pendidikan sekolah untuk rakyat sebenarnya. Sekolah untuk rakyat, yaitu mereka yang benar-benar dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Bentuknya adalah sekolah unggulan berasrama. Sekolah unggulan berasrama. Jadi kriteria pertamanya adalah dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Meskipun terus terang Presiden juga kurang berkenan dengan nomenklatur miskin atau miskin ekstrim itu. Tapi ya karena nomenklaturnya seperti itu, ya untuk keluarga sekali lagi syarat pertamanya adalah keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekolah unggulan. Apa tujuannya? Adalah memutus transmisi kemiskinan. Kalau ditanya apakah cuma satu, ya tentu Presiden inginnya banyak. Tapi ini kita mulai di sekitar Jakarta dulu jadi model. Setelah itu tentu kita harapkan swasta turut tangan, provinsi juga bisa turut tangan, atau siapapun lah yang pengen untuk memberikan kesempatan kepada keluarga miskin untuk bisa lebih punya kesempatan menjadi agen-agen perubahan. Jadi akhirnya mereka diharapkan jadi agen perubahan baik untuk keluarga maupun untuk komunitasnya atau untuk masyarakatnya. Inilah yang diharapkan. Nah, ini modelnya. Kami sudah punya sarana prasarana, yaitu sentra pangudi luhur yang di Bekasi itu. Ini sudah kita cek, kita akan laporkan ke Presiden bahwa sarana prasarana sudah sangat siap.
Tinggal bisa kita mulai kalau nanti misalnya di ajaran tahun baru di tahun 2025 ini bisa kita laksanakan, ingin kita mulai. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau ngomong sekolah rakyat tergantung imajinasi kita. Apa imajinasi kita tentang sekolah rakyat itu. Tapi intinya Presiden menginginkan ada sekolah unggulan untuk keluarga yang miskin atau miskin ekstrim. Saya kira penjelasan saya cukup segitu. Apakah ini sudah matang? Belum sepenuhnya matang. Kenapa diberikan kepada Kementerian Sosial? Karena yaitu tadi kaitannya dengan keluarga miskin dan miskin ekstrim. Apakah sendirian? Tidak. Kami sudah konsultasi juga ke Dikdasmen dengan Prof. Medli. Kita juga konsultasi dengan para ahli. Salah satu diantaranya adalah Prof. Muhammad Nuh. Dan juga pihak-pihak lain yang kami anggap bisa menerjemahkan dengan baik apa yang menjadi keinginan Presiden itu. Jadi sekali lagi ini yang menyangkut sekolah rakyat, Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah jadi wacana. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kami akan sampaikan hal-hal yang mungkin melengkapi apa yang sudah bisa kita sampaikan malam ini. Selamat malam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, demikian jawaban dari Menteri Sosial atas pertanyaan dan tanggapan dari pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI. Selanjutnya selaku pimpinan rapat, saya akan bacakan draft kesimpulan rapat pada hari ini. Selanjutnya kami minta kepada pimpinan, sebelum menyampaikan kesimpulan, yang mestinya tambahin tadi. Saya berpendapat, kami yakin kesimpulan itu pasti nanti akan menyetujui anggaran yang menjadi panggu dari Kementerian Sosial. Ya. Karena kami lihat tadi itu penjelasan dari Bapak Menteri itu dan juga dari materi yang kami terima ini masih banyak, ini harus yang dilengkapi dalam bentuk data. Ini masih sangat mentah sekali. Seperti belanja modal, bansos, PKH, dan sebagainya. Dan tadi kan banyak juga teman-teman yang bertanya mengenai berapa sih PKH dan database ini masih belum ada kepastian untuk nanti dianggarkan di masing-masing pagu anggaran masing-masing dari program unggulan daripada Kementerian Sosial. Nah, yang kedua, Pak Menteri, kami memang ini, kami yakin Pak Presiden ini sangat bagus sekali itu, inisiatif memberi sekolah rakyat itu. Nah, karena kami juga di Bali ini mempelopori awal membentuk yang namanya Sekolah Bali Mandara. Itu 99% itu adalah orang-orang miskin. Outputnya itu sangat luar biasa. Dan itu awalnya PT Sampurna yang dulunya menganggap bahwa dia itu ingin sebagai balas jasa karena dia itu menjual produk lokal, membuat kesehatan, ingin memberikan bantuan kepada orang yang miskin. Tapi akhirnya hanya setahun pergi dia. Nah, outputnya sangat luar biasa. Dan ini yang terjadi, apa yang terjadi? Kami membuat satu sekolah rakyat, kabupaten yang lain jadi minta dan anggarannya sangat besar sekali. Karena itu akan diasramakan. Kemudian subsidi kepada orang yang tidak mampu. Maka dari itu, jangan nanti ini ujung-ujungnya hanya bikin satu, kemudian daerah-daerah yang lain jadi ribut. Memang tadi ini sebagai yang disampaikan oleh Pak Menteri itu sebagai tolak ukur nanti biar ada contoh dan sebagainya. Ya, tapi kami yakin contoh aja kami di Bali ini kan anggap kabupaten yang lain itu ini kan ada di Bali udah 9 kabupaten. Kita bikin di Beleleng, Bandung yang kayaknya nggak mau bikin dia seperti itu. Nah, nggak ada jaminan seperti itu. Maka dari itu ini hati-hati juga kan begitu. Karena ini nanti akan membuat, karena kemiskinan itu tidak hanya ada di satu kabupaten itu saja. Tidak hanya ada kemiskinan itu hanya di Jakarta. Ini kemiskinan ada di seluruh Indonesia. Ya, maka dari itu ini harus diprogramkan. Padahal ini adalah kami yakin kalau ini bisa dilakukan minimal satu provinsi satu dibikin oleh Pak Presiden, ini
ini kami kasih jempol sangat luar biasa kepada kebijakan Pak Presiden. Nah, tapi untuk masalah ini kami mohon nanti ini ada pembahasan lebih detail juga. Kami ingin nanti, karena ini anggarannya ini kan cukup besar. Antara Kapoksi, pimpinan harus bertemu juga. Ya Pak, nanti kita sudah Hmm. kita jadwalkan Pak. Nanti Iya, jadi iya. minggu depan kita jadwalkan. Jadi ini nanti setelah kita ketemu nanti baru kita sahkan di tanggal 12-13 Pak. Oke. Ya. Baik, terima kasih Kita pimpinan. lanjutkan ya Pak ya. Jadi selanjutnya kami akan membacakan draft kesimpulan rapat kerja pada hari ini. Rapat Sudah rapat kerja kok Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia yang bahas pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2025 dan isu-isu aktual. Disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Komisi yang pertama, Komisi 8 DPR RI telah menerima penjelasan Menteri Sosial Republik ditentukan bila terdapat keluarga penerima manfaat atau KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan atau KPM yang belum terdata. B. Pendamping sosial diupayakan berasal dari daerah setempat untuk memudahkan dalam melaksanakan tugas. C. Sosialisasi dalam menentukan standar kebijakan harus sesuai dengan indikator yang ditentukan oleh lembaga terkait dengan memperhatikan kondisi desa atau kota. D. Program sekolah rakyat dan penanganan anak putus sekolah perlu dikoordinasikan dengan lembaga pemerintah yang menangani urusan pemerintah di bidang pendidikan. E. Memperkuat fungsi balik dan sentra dalam rangka peningkatan pelayanan sosial yang maksimal. F. Mendukung sinergi program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan target yang terukur. Masukan mungkin dari teman-teman DPR dari 1 sampai 3. Izin pimpinan, bisa ditambahkan, Nomor harus ada jawaban tertulis dari pertanyaan anggota Komisi 8 dalam bentuk dijawab dalam bentuk tertulis. Tambahkan lagi 1 poin. Oke, Ya. yang belum Pak.
Ada di poin 2. Hampir semua, Pak. Tertulis. Iya aja, Pak. Nggak apa ya, Pak ya. Ada lagi? Kalau udah ada nanti dari pemerintah. Mungkin yang poin 1 ya, nomor 1 ya. Hanya sampai 79 triliun itu titik. Sehingga anggaran Kementerian Sosial telah mengalami efisiensi menjadi sebesar ini tidak perlu ini. Kan nanti ini akan ada kami lampirkan dulu rinciannya kan yang akan kami sampaikan besok. Oh iya. Jadi kita akan rinci lewat tertulis saja. Dan pokoknya ini tindak lanjutnya adalah kita akan menyampaikan laporan secara rinci. Besok itu bisa kita lampirkan. Tapi tidak usah kemudian turun langsung sekian gitu. Gimana? Mohon izin. Kan ini akan ada pertemuan lagi, toh, Pak. Jadi Komisi 8 DPR RI telah menerima penjelasan Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar 1 triliun dan seterusnya dari pagu anggaran Kementerian Sosial RI tahun 2025 79 triliun, sekian, titik. Sisanya buat segitu. Efisiensi itu harus tampirin. Cantumkan. Mungkin bisa nambahkan Pak Sekjen. Nah, Mungkin Pak Sekjen. saya bisa memahami yang dikhawatirkan Gus Menteri itu tidak perlu dicantumkan, tapi tidak apa-apa dicantumkan. Tahu juga nanti uh, tetap ada area yang tidak boleh diefisiensi 1, 2, 3 sehingga kita berada di tadi itu yang saya sebutkan di sini. Jadi nggak apa-apa, Pak. Tetap aja seperti itu hasilnya. Nanti setelah belanja bansos 75,3, belanja pegawai 537, kemudian ada fixed cost yang beberapa item ini tidak bisa. Itu mengikat sejumlah 78,014. Area yang bisa dilakukan di sekitar 1,5. Tetap aja hasilnya seperti itu nanti. Jadi nggak apa-apa. Ya. Setuju. Sama ya. Oke, Pak. Pak. Kenapa harus kita cantumkan supaya dalam keputusan kita ini ada kepastian angka. Kecuali angka pasti ini membuat berantakan yang akan kita kunci. Ternyata ya, karena ada ruangnya ini yang akan diefisiensikan 1,326 sementara yang boleh area 1,5 jadi ada ruangnya. Jadi tidak usah takut Pak Menteri. Gunanya kita cantumkan ini ya kepastian angka saja. Ya. Nggak ada yang kekhawatiran di situ.
Pak. Jadi, kata akhir. semua masing-masing. Yang kedua juga menyampaikan tentang usulan-usulan, masukan-masukan, bagaimana kerja Kementerian Sosial ke depan ini lebih terukur, efektif, terutama dalam menangani masalah kemiskinan. Memang cukup tinggi, ini optimis sekali kita bisa memenuhi target ya, jika kerjasama, kolaborasi, di samping bermitra dengan DPR, tapi juga dengan kementerian dan pemerintah daerah yang lain, insya Allah semuanya bisa kita eh, wujudkan apa yang menjadi visi misi dari Bapak Presiden. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah semua masukannya akan kami tindak lanjuti sesuai dengan kemampuan dan kewenangan kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, demikian pembahasan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2025. Sebelum rapat ini tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI serta Menteri Sosial Republik Indonesia beserta jajaran yang telah hadir pada rapat hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberkati apa yang kita bahas hari ini. Demikian acara ini saya tutup dan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.